Sebelumnya, terimalah salam kasih dan agama, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan Dhamma Desana atau sharing Dhamma yang bertema kebiasaan yang sukar dihilangkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang kadang-kadang terasa amat sangat sulit diselesaikan, terutama dengan orang yang terlibat di dalamnya, sulit diajak bekerja sama. Kerjasama dalam hubungan antar sesama tentu bisa melalui banyak cara. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu sudah umum kita kenal istilah kebiasaan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, dalam pikiran kita bersandar suatu pola pikir yang halus tapi kurang baik, bahkan tidak menengah bagi banyak lain. Apakah kebiasaan itu bisa dihentikan? Apakah kebiasaan itu memang harus berlarut-larut? Mari kita simak uraian berikut ini dengan cermat. 1. Kebiasaan membunuh makhluk hidup. Orang yang senang membunuh cenderung merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Padahal membunuh makhluk hidup jenis apapun tanpa tetap tergolong perbuatan jahat dan melanggar sila ke-1 Pancasila Buddhis. Apakah bunuh diri juga termasuk pelanggaran sila ke-1? Sang Buddha pernah mengatakan bahwa mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri adalah bentuk manifestasi lain dari pembunuhan. Dalam Kondana Sutta Akaya Kata Waga Anguttara Nikaya 7, Sang Buddha mengidentifikasi kecenderungan penyebab bunuh diri, yaitu ketidakseimbangan pikiran. Bagaimana dengan membunuh binatang untuk dikonsumsi demi mempertahankan hidup? Sang Buddha memberikan izin kepada para bhikkhu untuk mengonsumsi daging dengan syarat umat tidak membunuh binatang secara khusus untuk disuguhkan dagingnya kepada bhikkhu. Ini berarti mengonsumsi daging adalah masalah yang berbeda dengan membunuh binatang. Dalam Gihi Sutta Upasaka Waga Anguttara Nikaya 5, Sang Buddha mengonfirmasi secara jelas bahwa beliau memberikan nasihat kepada para perumah tangga untuk menghindari ketergantungan terhadap pengonsumsi daging binatang bila mana mereka masih memiliki fisik yang kuat. Dalam kondisi normal, menjadikan binatang sebagai sumber pangan adalah salah. Akan tetapi, dalam suatu keadaan yang cenderung kehilangan harap hidup, keputusan secara pribadi akan bisa terjadi sebaliknya. Merasa perlu bahkan harus mendapatkan daging binatang untuk dikonsumsi demi mempertahankan hidup. Sang Buddha menyatakan, dalam kondisi seseorang individu memiliki fisik yang lemah, akan menjadikan alasan yang bisa diterima bila mana ia hidup tergantung makanan dari bahan daging. Contoh nyata adalah manusia yang hidup di kutub utara atau kutub selatan. Mereka membutuhkan makanan dari bahan daging untuk mempertahankan hidup mereka. Yang kedua, kebiasaan mengambil barang bukan milik. Perbuatan salah yang didefinisikan sebagai mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan terhadap dalam Weludara Sutta Sotapati Samyutta Mahawaga Samyutta Nikaya 5, Sang Buddha secara jelas menekankan terutama kepada para perumah tangga untuk menghindari pengambilan barang dan dengan cara menipu, korupsi, dan cara-cara terpaksa untuk memperoleh penghasilan materi. Yang ketiga, kebiasaan terhadap lawan jenis. Memang benar, Sang Buddha mengakui seksualitas merupakan dorongan yang amat sangat kuat
bagi individu manusia, seperti yang terdapat dalam Cita Paryayadana Wagga Anguttara Nikaya 1. Sang Buddha mengatakan bahwa tidak ada bentuk, suara, bau, atau sentuhan lain yang terus-menerus mengoperasi pikiran seseorang selain bentuk, suara, bau, dan sentuhan lawan jenisnya. Sang Buddha justru memberikan petunjuk supaya para perumah tangga mampu mengendalikan kekuatan keinginan mereka masing-masing. Sebagai perumah tangga, seharusnya memperhatikan dan menjaga hubungan yang saling peduli satu sama lain antar suami dengan istri agar tidak timbul keterpaksaan yang bersifat sepihak dalam melakukan tugas dan kewajiban masing-masing. Sering ada pertanyaan dari banyak pihak, apakah seseorang wanita dengan seorang pria yang tidak memiliki hubungan suami istri yang sah boleh melakukan hubungan seksual karena salah satunya lain suka sama suka. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan niat awal yang menyertai perbuatan yang disebut suka sama suka itu. Mungkin terlihat dan terkesan seolah-olah tidak ada masalah. Tentu di samping niat awal juga yang harus dilihat adalah akibat dari perbuatan itu. Adapun hal-hal yang bisa terjadi sebagai akibat dari perbuatan itu adalah menjadi orang tua yang tidak diinginkan, penyakit menular seperti AIDS dan HIV. Banyak pihak yang lain tidak suka dengan hal itu. Sebetulnya pendekatan yang paling sesuai untuk melihat dan menilai hal tersebut adalah dengan melihat baik dan buruknya niat dan akibat yang dihasilkan. Kalau niat seolah-olah terkesan tidak ada masalah, dampak atau akibatnya sangat jelas, tidak bisa diterima oleh pihak lain. Yang keempat, kebiasaan berbohong atau berucap salah. Dalam Weludaraya Sutta Sotapati Samyutta Mahawagga Samyutta Nikaya 5 dikatakan, jika seseorang merusak kesejahteraan saya dengan berbohong, perbuatan itu jelas tidak menyenangkan terhadap diri saya. Jika saya sendiri melakukan hal yang sama, perbuatan saya itu tentu tidak menyenangkan terhadap banyak pihak lain. Orang yang bisa melakukan perenungan dengan cara seperti itu seharusnya akan menghindari untuk berbohong atau musyawadah. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ucapan salah atau palsu timbul dari kekuatan niat si pelaku untuk merusak kesejahteraan banyak pihak lain. Niat awal dan terutama akibat akhir yang buruk adalah faktor-faktor yang paling menentukan bahwa ucapan itu sesungguhnya tidak benar. Yang kelima, kebiasaan menikmati barang madat. Sang Buddha menyatakan bahwa sila kelima itu harus digunakan untuk mencegah kebiasaan dan menjauhi diri dari ketagihan terhadap segala minuman dan barang madat yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk. Kesimpulan dari semua itu, semua yang berhubungan dengan kemoralan atau praktik sila itu bukan menimbulkan rasa tertekan, akan tetapi terkait kebiasaan setiap orang dalam kehidupan setiap hari. Kebiasaan buruk yang sudah kuat akan menambah banyak bahaya bagi pribadi sendiri dan juga orang lain di sekitarnya, dan sulit untuk dihilangkan. Dengan kesadaran yang lemah, dapat menimbulkan kekeliruan yang tidak mengenal arah, tidak bisa membedakan
mana yang baik dengan mana yang buruk. Dengan perbuatan tersebut pasti menyasarkan secara membabi buta, sehingga orang baik, orang benar, orang suci pun jadi sasaran. Semoga kita sadar sesadar mungkin sehingga kita dapat melepas kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Bila mana ada kata-kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.